Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Prasetyo. Saya dari kelas Ilmu Al-Quran dan Tafsir 6B pada mata kuliah Studi Tafsir Kontemporer. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Implementasi Corak Al-Adabi wal Ijtima'i dalam kitab tafsir Al-Maraghi karya Ahmad Mustafa Al-Maraghi, telaah ayat-ayat amanah dalam Al-Quran. Baik, untuk pembahasan pertama mengenai tafsir Al-Maraghi. Tafsir Al-Maraghi merupakan salah satu kitab tafsir yang terbaik pada abad modern ini. Penulis kitab tafsir tersebut bernama Ahmad Mustafa Al-Maraghi. Secara implisit dapat dilihat di dalam muqaddimah tafsir beliau bahwasanya penulisan kitab tafsir ini dilalui atau dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor eksternal. Faktor eksternal ini, beliau banyak menerima pertanyaan-pertanyaan mengenai masalah tafsir apakah yang dapat dipahami dengan mudah dan paling bermanfaat bagi para pembacanya, serta dapat dipelajari pada masa yang sangat singkat. Yang kedua, yaitu faktor internal. Faktor internal ini berasal dari dalam diri Al-Maraghi sendiri, yang mana beliau mempunyai cita-cita untuk menjadi obor pengetahuan Islam, terutama di bidang ilmu tafsir. Adapun metode dan sistematika kitab tafsir Al-Maraghi ini, yang pertama mengemukakan ayat-ayat di awal pembahasan. Yang kedua, menjelaskan kosakata. Yang ketiga, menjelaskan pengertian ayat secara global. Yang keempat, menjelaskan sebab-sebab turun ayat atau disebut dengan asbab nuzul. Yang kelima, meninggalkan istilah-istilah yang berhubungan dengan ilmu pengetahuan Al-Maraghi. Kitab tafsir ini terdiri dari 10 jilid. Setiap jilid berisi 3 juz Al-Quran. Tafsir ini termasuk dalam metode tafsir tahlili. Kemudian corak penafsiran yang dipakai oleh Mustafa Al-Maraghi adalah tafsir Al-Adabi wal Ijtima'i, yaitu corak penafsiran yang menekankan penjelasan tentang aspek-aspek yang terkait dengan ketinggian gaya bahasa Al-Quran yang menjadi dasar kemukjizatannya. Baik, untuk pembahasan yang kedua, yaitu definisi amanah. Untuk yang kedua, pembahasannya mengenai definisi amanah. Amanah secara etimologi berasal dari bahasa Arab dalam bentuk masdar dan amanatan yang berarti jujur atau dapat dipercaya, sedangkan dalam bahasa Indonesia amanah berarti pesan atau perintah. Amanah secara terminologis menurut para ahli adalah sebagai berikut. Yang pertama, menurut Muhammad Rashid Ridho mengatakan bahwasanya amanah adalah kepercayaan yang diamanahkan kepada orang lain sehingga muncul ketenangan hati tanpa kekhawatiran. Yang kedua, menurut Fakhr al-Din Al-Ghazi berpendapat bahwasanya amanah adalah ungkapan tentang suatu hak yang wajib ditunaikan kepada orang lain. Adapun yang ketiga, pembahasannya mengenai penafsiran ayat-ayat amanah dalam tafsir Al-Maraghi. Di sini saya mengutip tafsir Al-Maraghi pada ayat Quran surah Al-Mu'minun ayat 8 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, walladzina hum liamanatihim wa 'ahdihim ra'un, yang artinya, dan orang-orang yang memelihara amanat yang dipikulnya dan janjinya. Di dalam tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwasanya orang-orang yang apabila diserahi amanat maka dia tidak berkhianat, tetapi menyampaikan amanat itu kepada orang yang berhak menerimanya, dan apabila berjanji atau mengadakan perikatan maka ia memenuhi janji itu, karena berkhianat dan melanggar janji adalah termasuk sifat orang-orang yang munafik. Adapun ayat yang kedua, yaitu Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, untuk ayat yang kedua terdapat dalam Quran surah An-Nisa ayat 58 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim, innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl innallaha ni'imma
ya'idzukum bihi innallaha kana sami'an basira. Yang artinya sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat-amanat kepada pemiliknya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran sebaik-baiknya kepada kamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Adapun tafsir ini di dalam kitab tafsir Al-Maraghi disebutkan bahwasanya kata al-amanah yaitu sesuatu yang dijaga untuk disampaikan kepada pemiliknya. Orang yang menjaga dan menyampaikannya dinama hafiz, yaitu orang yang menjaga. Amin, orang yang dipercaya, dan wafi, orang yang memenuhi. Sedangkan yang tidak menjaga dan tidak menyampaikannya disebut pengkhianat. Baiklah, setelah penjelasan mengenai ayat-ayat ini dan kemudian tafsirnya, adapun implementasi dari corak al-adabi wal ijtima'i dalam kitab tafsir Al-Maraghi ini tentang ayat-ayat amanah dalam Al-Quran, salah satunya implementasinya yaitu memelihara semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa umur, berupa kesehatan, berupa harta benda, berupa ilmu dan sebagainya. Semua nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala tersebut kepada umat manusia adalah amanat yang harus dijaga dan dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya. Baiklah, sekian presentasi makalah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.